Shalom saudara, kembali kita jumpa dalam program ABAM. Kita memasuki episode 1031, saya didampingi oleh Pendeta Dr. Andris. Mari kita mulai. Baik Pak, dari seorang laki-laki usia 22 tahun, belum menikah, dari Jakarta, jemaat di Gereja GSKI Berkat Pondok Kelapa. Bila ada seorang pria dan seorang perempuan yang datang kepada seorang gembala gereja untuk diberkati dalam pernikahan karena telah bersetubuh sebelum nikah sehingga hamil di luar nikah, apakah yang harus dilakukan gembala itu, Pak? Apakah pasangan yang hamil di luar nikah boleh diberkati oleh pendeta? Dan kalau boleh, apakah bisa di gereja atau harus di luar gereja, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini pernah menjadi masalah di gereja beberapa waktu lampau. Ada gereja yang mendisiplin pasangan yang sudah hamil ini dengan tidak memberikan pemberkatan nikah di gereja. Harus di luar gereja. Ada juga yang melakukan pemberkatan nikah bagi pasangan yang sudah hamil di gereja, tapi tempat berlututnya tidak pakai bantal. Begitu. Ada juga pemberkatan nikah, tetapi pendeta tidak menumpangkan tangan di kepala mempelai. Ada, dan ini sudah benar-benar saya tahu. Jadi mempelai yang sudah hamil harus melakukan pengakuan dosanya di depan jemaat atau depan majelis baru mendapatkan pemberkatan nikah. Cara-cara ini cara-cara yang tidak benar. Alasan mereka agar tidak terjadi lagi kasus yang sama. Tetapi kenyataannya setiap tahun selalu saja ada kejadian seperti ini. Kalau pemudi-pemudanya sampai hamil di luar nikah, mestinya kesalahan bukan hanya terletak pada pemuda-pemudi itu, tapi pembinaannya. Gereja bertanggung jawab, orang tua juga bertanggung jawab. Kalau pemberkatan dilakukan di luar gereja, pertanyaannya, apakah kalau dalam gereja, di luar gereja itu beda berkatnya? Yang sudah melakukan hubungan seks sampai hamil, tidak ditumpangin tangan. Tapi kalau masih gadis, tumpangin tangan. Apakah itu berkat dari pendeta atau dari Tuhan? Menurut saya, kita harus bijaksana. Kalau hamilnya tidak besar, jadi memang belum diketahui, ya bisa saja di gereja, tetapi mempelai harus mengaku depan konselor dan harus melakukan pertobatan. Tapi tidak perlu harus diumumkan, harus diakui di depan umum, itu mempermalukan. Tidak ada pemudi-pemuda yang bercita-cita berkeadaan seperti itu. Jadi kita harus melihat kasusnya secara tepat dan cerdas. Kalau sudah hamil besar ya, di timur hal itu dipandang kurang baik ya, jangan di gereja. Kadang-kadang hanya didoakan saja di rumah, atau membuat kebaktian singkat di rumah. Begitu kira-kira. Jadi kita lihat kasusnya. Apakah diberkati atau tidak? Yang memberkati itu Tuhan kok. Di luar gereja, di dalam gereja tidak mempunyai pengaruh. Apakah harus dilakukan gembala atau bukan? Ya, lihat konteksnya. Jelas nggak Pak Andris? Ada yang belum jelas? Mau Pak Andris tanyakan ke saya? Nggak, Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, teruskan. Jelas. Baik. Selanjutnya dari pria usia 35 tahun, sudah menikah dari Jawa Tengah, Jemaat GSKI Maranatha. Ya. Shalom Pak Erastus, sebelum bertanya, saya ingin menceritakan dahulu background saya.
Sejak dari SMP, saya sudah pelayanan di gereja. Sejak dari dahulu, saya melayani di gereja karena memang kecintaan saya kepada Tuhan Yesus. Entah sudah berapa kali pada saat melakukan persembahan, semua isi dompet saya masukkan. Hal itu saya lakukan bukan karena melihat nilai, tetapi dorongan hati yang merasa ingin memberikan apapun juga untuk Tuhan. Singkat cerita, sejak akhirnya saya mulai kuliah di kota besar, saya mulai jarang beribadah, hidup mulai semau sendiri, hingga akhirnya saya memilih istri tanpa saya berdoa atau bergumul kepada Tuhan. Saya menikahi istri yang beragama Kristen, namun hanya Kristen KTP. Keluarga istri saya adalah dari agama lain. Keluarga istri dan termasuk istri saya memiliki karakter yang sangat duniawi, sangat mendewakan mamon, kecurangan demi mendapatkan kekayaan, menipu, dan lain sebagainya. Selalu dilakukan seperti hal yang biasa. Singkat cerita, semakin hari saya melihat tingkah istri saya yang tidak wajar, yaitu sering mencabut rambut bahkan memakannya. Jika dia sedang stres, hal itu selalu dilakukannya hingga botak. Stres yang dia pikirkan itu pun seringkali padahal hal-hal yang sepele dan tidak perlu dipikirkan. Apabila saya melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti menjatuhkan handuknya, dia bisa marah dan memukul saya. Pernah gigi saya dipukul dengan gembok hingga patah. Aduh. Saya tidak melawan, namun hati saya hancur, ditambah lagi dengan ekonomi saya yang berantakan. Tapi sebaliknya dengan istri saya yang memang bekerja sendiri, dia semakin kaya raya. Uang hasil usahanya pernah saya pinjam untuk modal di usaha saya sendiri, namun lagi-lagi usaha saya berantakan. Hutang tersebut akhirnya hingga saat ini selalu ditagihkan dan saya selalu ditekan untuk segera mengembalikan. Padahal yang istri saya kerjakan sebetulnya adalah pekerjaan ilegal yang tidak baik. Saya sudah selalu mengingatkan namun tidak digubris. Kondisi saya semakin tidak karuan, putus asa. Puji Tuhan pada saat kondisi saya waktu itu, saya dikenalkan dengan pengajaran Pak Eras. Saya menemukan kebenaran murni, terutama saat dahulu mendengarkan mengenai corpus delicti. Sejak saat itu, saya mulai menjaga kekudusan dan kesucian hingga saya merasakan keintiman yang sangat menyenangkan pada saat saya berdoa atau bahkan saat melakukan aktivitas sehari. Saya mengajak istri saya untuk mengikuti ajaran Pak Erastus, lalu dia mulai mengikuti ajaran Pak Eras. Bahkan sekarang kami berjemaat di salah satu GSKI di kota kecil. Istri saya memahami secara kognitif mengenai ajaran-ajaran Pak Eras. Namun, pada saat berdoa dan memuji, saya merasa ada yang janggal. Dalam doa ataupun pada saat dia bersaksi kepada keluarganya, poin utama adalah tentang berkat yang dia terima dari Tuhan. Padahal saya tahu jelas itu adalah hasil dari pekerjaan yang tidak baik. Dan yang anehnya lagi, tidak ada perubahan dalam karakternya, Pak. Sampai saat ini masih mencabut rambut terus dan masih tergila-gila dengan harta, bahkan sering sekali memaksa saya untuk membantu melakukan kecurangan dan menipu demi uang. Saya pernah mencoba untuk menolak dan pergi dari rumah 1 hari, tapi dia stres bahkan hingga minum obat-obatan untuk mencoba bunuh diri. Beruntung waktu itu masih sempat saya larikan ke rumah sakit dan nyawanya tertolong. Saat ini pernikahan kami sudah berjalan 8 tahun, Pak. Saya benar-benar tertekan, stres, bahkan saat ini saya mulai berani menghajar secara fisik kepada istri saya jika dia menekan saya untuk melakukan kecurangan. Satu hal yang saya simpulkan, istri saya sangat mencintai saya. Namun dia juga tidak kuasa menahan kecintaannya terhadap uang. Saya yang tadinya berusaha menjalankan hidup kudus dan suci, sampai akhirnya sekarang saya melihat karakter saya yang makin seperti setan. Berani menghajar istri saya, tidak pernah berdoa, bahkan meskipun mengetahui kebenaran, rasanya sangat sulit untuk kembali hidup kudus lagi. Setiap hari selalu ada tekanan-tekanan dari istri. Orang tuanya pun mengetahui dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apabila diberi tindakan tegas, dia berbuat nekat. Tolong doakan saya, Pak.
Saya takut semakin terhilang hingga tidak selamat. Pertanyaan saya, Pak, saya mulai curiga, apakah istri saya perlu didoakan pelepasan, Pak? Apakah ada kuasa gelap yang mencengkramnya sehingga banyak hal-hal yang tidak wajar yang dia lakukan? Meskipun kadang-kadang dia bisa berperilaku normal. Namun apabila terjadi sesuatu yang mengganggu pikiran dia mulai mencabuti rambutnya dan emosi yang tidak terkontrol. Lalu, apakah ini juga merupakan proses hajaran Tuhan kepada saya? Karena pernah saya berdoa bahwa saya sangat ingin menjadi anak kesukaannya. Saya benar-benar rindu seperti dahulu saat saya bisa hidup kudus, berinteraksi secara intim dengan Tuhan. Saya juga sangat rindu ingin berhasil berjuang untuk menjadi anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Pak Erastus dan tim, Tuhan Yesus memberkati. Ini pelajaran mahal. Seorang yang pada masa mudanya mencari Tuhan, bahkan menunjukkan kesungguhannya untuk mengasihi Tuhan, akhirnya terhilang. Setan itu menarik seseorang untuk jauh dari Tuhan itu tidak sekaligus dengan renggutan kuat, tapi menggeser sedikit demi sedikit, sampai akhirnya orang itu bisa terhilang. Bisa artinya bisa terhilang, juga bisa tidak. Untuk orang ini bisa terhilang, tapi juga bisa tidak. Akhirnya dia menikah dengan wanita tanpa minta petunjuk Tuhan. Lalu kehidupannya menjadi berantakan seperti yang kita baca ini. Itulah sebabnya kepada semua kita harus mengerti bahwa ikut Yesus itu dituntut kesetiaan, konsistensi, integritas untuk tetap ada di dalam persekutuan dengan Allah. Nah, bagi si penanya, Tuhan masih memberi kamu kesempatan. Kamu masih memiliki kesempatan kalau kamu mau berbalik kepada Tuhan, walaupun itu sulit dan berat, tapi bisa. Tuhan tidak membuang kamu atau belum membuang kamu. Sekarang yang kamu lakukan adalah tindakan radikal untuk keluar dari kubangan ikatan hidup yang jauh dari Tuhan itu. Tiap pagi doa pagi bersama dengan saya, mendengarkan khotbah-khotbah saya dengan tekun, ikut doa, ikut puasa, jangan melihat tontonan yang tidak perlu, hindari pergaulan yang buruk, itu dulu. Itu dulu yang harus kamu lakukan. Coba dengan tekun kamu lakukan, nanti warna hidupmu akan mulai berubah. Adapun kemungkinan istrimu ada kuasa gelap sangat besar. Harus didoakan pelepasan. Saya melihat istrimu tidak wajar ini. Harus didoakan. Ya. Saya tidak tahu gembalamu bisa tidak mendoakan orang yang kena kuasa kegelapan ini. Saya kira itu saja. Ya. Jadi saksi bagi istrimu, juga bagi keluarga istrimu. Jadi saksi. Mereka masih belum menjadi anak-anak Allah. Kalau kamu kelakuanmu berantakan, mereka akan terpacu lebih terhilang. Oke. Ayo teruskan. Selanjutnya dari pria usia 28 tahun, belum nikah, karyawan swasta, Jemaat Rehoboth Arta Gading. Ya. Shalom Om Eras dan tim Abam yang aku kasihi. Terima kasih Om Eras untuk khotbah Om Eras yang memotivasi saya untuk hidup kudus dan harus semakin cinta dengan Tuhan. Om Eras, aku mau bertanya, bagaimana cara mencintai Tuhan dengan tulus ya? Saya ini manusia yang sebenarnya licik, munafik, dan jahat. Setiap kali saya berdoa kepada Bapa, saya selalu minta kepada Bapa, ajari supaya saya bisa hidup kudus seperti Tuhan Yesus. Tetapi dalam hati kecil saya tahu daging saya memberontak dan sebenarnya tidak mau submit totally kepada Tuhan. Sebenarnya hati kecil saya mengharapkan dengan hidup kudus, Tuhan akan melindungi saya dan memberkati saya karena kebutuhan hidup yang sangat banyak, apalagi saya dan calon istri akan menikah tahun ini. Jadi saya merasa cinta saya kepada Tuhan tidak tulus dan tidak murni Om.
seperti mengharapkan pamrih kepada Bapa. Bagaimana ya Om caranya bisa mencintai dan menghormati Tuhan dengan patut? Apakah Tuhan marah dan tidak berkenan ya Om? Hati kecil saya yang sebenarnya tidak mencintai Tuhan dengan tulus. Terima kasih Om Eras untuk jawabannya. Tuhan Yesus memberkati Om Eras dan tim Abang. Kalau kamu bisa menyadari bahwa kamu ini manusia licik, munafik, dan jahat, ini sudah merupakan angin baik. Ini memberi kamu potensi untuk diperbaiki, untuk dipulihkan. Kalau orang sudah tidak sadar keadaan dirinya, wah itu sudah gelap. Kamu masih bisa dibawa untuk hidup di dalam terang. Jadi saya bisa mengerti bahwa kamu tidak berani percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya, atau kamu katakan submit totally, atau submit totally, betul, atau unconditional submission, ketaatan yang tak bersyarat. Dibutuhkan keberanian untuk percaya bahwa jika kita hidup suci, kita hidup kudus, kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita pasti diberkati. Walaupun kita tidak bermaksud untuk mencari berkat itu. Karena kita mengasihi Tuhan. Nah, yang saya lihat di sini, kamu kurang lengkap memahami Allah. Bangunan berpikirmu belum alkitabiah. Itu yang pertama. Lebih banyak pikiran duniawi yang mendistrak, merusak pikiranmu. Jadi sekarang kamu harus belajar Alkitab dengan benar lewat truth.id. Yang kedua, pasti kamu tidak memiliki jam doa. Kamu tidak menikmati kehadiran Tuhan. Kamu harus memaksa dirimu jam 5 pagi bangun untuk doa bersama saya, lalu memiliki doa pribadi. Setiap hari, kamu lakukan itu. Maka kamu akan belajar untuk bisa tulus di hadapan Tuhan, mencintai Tuhan lebih sungguh, sebagaimana seharusnya. Ini bukan hal yang dapat diselesaikan dalam satu malam. Ini harus digumuli dan kamu selesaikan lewat perjalanan waktu. Berjuanglah dengan tekun dan kamu akan menikmati pertolongan Tuhan. Tuhan mau menolong kamu, tapi kamu harus menolong dirimu sendiri dulu. Oke, Tuhan berkati. Ayah. Selanjutnya dari wanita usia 54 tahun, menikah, ibu rumah tangga. Shalom Pak Eras, saya memiliki pertanyaan mengenai Yesaya 65 ayat 20 yang berbunyi, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau seorang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Izin bertanya Pak mengenai ayat tersebut. Apakah di langit baru, bumi baru nanti tetap akan ada batasan umur untuk hidup? Ataukah ayat tersebut hanya kiasan bahwa manusia akan hidup sangat lama tanpa usia yang ditentukan? Terima kasih banyak sebelumnya, Tuhan memberkati. Banyak orang menafsirkan salah ayat ini. Ayat ini seringkali ditafsirkan sebagai kerajaan 1000 tahun. Atau mungkin ada orang yang memandang ini langit baru, bumi baru. Keadaan makmur yang digambarkan di dalam kitab Yesaya ini menunjukkan keadaan Israel yang dipulihkan. Pada waktu itu Israel sudah runtuh tahun 722 sebelum Masehi. Israel Utara ya. Israel Selatan hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Mereka benar-benar menjadi negara yang berantakan, masyarakat yang dijajah, dikuasai dalam penderitaan dan kemiskinan. Tapi Tuhan berjanji suatu hari Tuhan akan memberi kemakmuran. Dan janji itu digenapi Tuhan hari ini. Jadi apa yang digambarkan oleh Yesaya tadi hanya kiasan. Menunjukkan Israel yang dipulihkan. Oke, teruskan. Selanjutnya pria usia 46 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari kota Kediri, Jawa Timur. Salah satu jemaat gereja Protestan. Protestan suku ya. Shalom Pak Eras. Sejauh ini banyak yang saya lihat sebagai pembicara yang Bapak yang saya lihat sebagai pembicara yang detail. Detail. Iya. Singkat saja Pak,
Saya sekarang putus asa karena terjerat hutang banyak. Separuhnya adalah rentenir dan dia jemaat salah satu gereja Pentakosta. Saya ditekan terus, rasanya sudah ingin bunuh diri ini. Sebagai gambaran, istri saya Muslim dan sakit gagal ginjal sudah 7 tahun ini cuci darah. Aduh. Saya juga 4 bulan ini menganggur kena PHK dan anak-anak masih sekolah. Gereja tempat saya juga tidak ada lawatan sehingga tidak tahu kondisi saya. Saya tidak punya aset apa-apa. Saya tinggal di rumah dinas bekas nenek yang sudah mau ambruk. Gelap rasanya, Pak. Saya sudah tidak pernah ke gereja dan hanya ibadah online setiap hari bersama truth.id. Kuat rasanya mengakhiri hidup, Pak. Apakah sebelum saya bunuh diri berdoa dulu nanti dapat pengampunan, Pak? Saya selalu sukses di ladang Tuhan. God bless you. Wow. Orang kalau mau bunuh diri itu jelas tidak mempercayai Tuhan yang hidup. Ya, tidak mempercayai Allah itu juga baik. Apakah diampuni kalau bunuh diri? Sebab sebelum bunuh diri dia minta ampun. Saya tidak yakin orang yang mau bunuh diri minta ampun dulu. Hampir tidak ada. Saudara ini punya kejiwaan sudah rusak, terganggu karena masalah hidup, karena situasi ekonomi dan lain-lain. Dan ini pasti tidak terjadi dalam waktu singkat. Mengapa ini terjadi? Pasti ada kausalitas atau penyebabnya. Kalau penyebabnya diselesaikan, Anda bisa dipulihkan. Tetapi kita tidak bisa tahu masalah lengkapnya. Karenanya untuk orang seperti saudara yang sudah parah ini parah. Ya, Pak. Anda akan dibimbing oleh seorang pembimbing. Ya, itu saja. Ya, Pak. Oke. Ini pelajaran untuk yang lain. Jangan main-main dengan hidup. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ya. Pasti saudara ini, Anda ini, pernah menabur yang tidak baik. Atau paling tidak engkau tidak dewasa rohani. Tidak mengasihi Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Jadi keadaanmu bisa seperti ini. Oke. Nanti akan dibimbing oleh seorang konselor ya. Oke, terus. Selanjutnya dari wanita usia 44 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dari Manado, berjemaat di salah satu gereja Pentakosta. Shalom, salam sehat Bapak rohaniku bersama tim Abam yang bertugas. Saya sudah lama mengikuti pengajaran-pengajaran Bapak, dan pengajaran Bapak sangat memberkati saya. Saya mau bertanya Pak, dulunya waktu keadaan ekonomi kami sedang tidak baik, suami saya sering pergi ke kuburan kalau malam dan melakukan ritual bersama orang-orang yang saya tidak tahu tentang mereka. Katanya mau minta supaya dikasih rezeki. Suami saya ini suka dengan hal-hal yang mistis. Sekarang sudah mulai berkurang karena sebagian besar barang-barang mistisnya sudah saya bakar. Tetapi tetap ada saja barang mistis yang dia simpan sampai saat ini. Dahulu sekitar tahun 2016, suami saya pernah memaku sebuah koin kuno di atas plafon rumah kami. Katanya untuk keberuntungan. Saya melarangnya, tetapi dia tidak mau mendengar. Karena akhir-akhir ini saya sering mengingat koin yang dipakukan suami. Apakah tidak masalah bagi kami jika koin itu tetap di atas plafon rumah? Karena untuk mengambilnya sangat susah. Dan dia juga masih menyimpan jubah pemberian temannya yang katanya kalau pergi ke daerah berbahaya, tidak ada yang bisa menyakiti kalau memakai jubah itu. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suamimu itu mendatangkan kutuk bagi keluarga. Keluargamu tidak akan diberkati. Dan kamu tahu kalau iblis atau kuasa gelap memberikan sesuatu, itu tidak gratis. Nanti akan minta umur jadi pendek, anak jadi sakit, anak jadi gila dan lain-lain, ya, tidak gratis. Dan ini yang harus dihindari. Karenanya perlu pelepasan. Kalau suami mau bertobat, pelepasan, didoakan pelepasan.
Seharusnya semua bentuk jimat dikeluarkan dari rumah. Mau tempatnya tersembunyi bagaimana, asal masih bisa diketahui, buang. Termasuk jubah yang katanya bisa membuat dia aman kalau ke tempat-tempat berbahaya. Itu persahabatan, ikatan dengan kuasa kegelapan. Tapi kalau suami masih tidak bertobat, kamunya harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup suci. Doa bersama dengan saya setiap jam 5 pagi, hadirkan Tuhan dalam penyembahan dan doa, kamu akan terlindungi, kamu bersama anak-anakmu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kamu harus sungguh-sungguh hidup kudus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kamu akan terlindungi. Tapi suamimu yang tidak melepaskan kuasa gelapnya tidak akan terlindungi. Dia harus membayar harga mahal dari perjanjian atau ikatan dengan kuasa kegelapan.